Dengung mobil sedan tua itu menjadi satu-satunya suara stabil di jalan tol Trans Jawa yang panjang. Namaku Alyo, dan di usia 35 tahun, aku sudah terbiasa dengan ritme roda di aspal. Terbiasa menjadi orang yang menempuh jalan panjang sendirian. Kursi mobil melesak di bawah tubuhku. Kulit yang retak menempel di paha belakangku. Dan sudah menyerah bertahun-tahun lalu. Aku membuka jendela, membiarkan angin kering menusuk wajahku. 900 kilometer di belakangku. Tinggal beberapa lagi menuju villa mewah di kawasan Puncak Bogor. Kebanyakan orang mengemudi ke pernikahan untuk merayakan. Aku mengemudi ke pernikahan yang aku bayar sendiri. Setidaknya bagian yang tak ada yang mau tanggung, deposit Venue Resort di lereng gunung. Aku kerja lembur berbulan-bulan, lewatkan kenyamanan kecil, kirim transfer dengan tangan mantap dan banggo diam-diam. Tak ada yang akan melihat namaku di undangan. Adikku Sinta dan suaminya yang baru akan dicetak tebal, beserta orang tua yang tak angkat jari. Tapi bukan namaku. Di Indonesia, kota orang keluarga harus saling mendukung. Yang tak diceritakan adalah kadang keluarga hanya ingat siapa yang bawa uang. Aku teringat koto-koto, lomo, yang pernah kuboco. Keluarga seharusnya tempat berlindung. Kalau bukan, moko jadi badai. Dan saat rambu tol mulai menunjuk ke arah Bogor, aku bertanya dalam hati, badai mono yang jadi milikku. Aku eratkan pegangan setir, gas mobil lebih kencang, biar deru mesin tenggelamkan rasa sakit di dodo. Ponsel bergetar di kursi penumpang, layar menyolot dengan nomor yang terlalu kukenal. Sinto, adikku. Aku lirik sekilas, lalu kembali ke jalan, tunggu pesan muncul. Jangan telat lagi. Tak odo halo, tak odo terima kasih. Tak odo sudah sampai mono. Hanya sindiran itu. Aku hembuskan napas lewat hidung, tertawa tanpa humor. Belum 1 kilometer mendekati Bogor, dia sudah pasang cakarnya. Aku bicara ke mobil kosong, tapi itu bantu urai rasa perih. Lucu, aku sudah tempuh 900 kilometer dan yang dia pedulikan cuma jangan malu-maluin di depan teman-temannya. Sinto selalu jadi anak emas. Putri yang dipuji karena anggunnya. Yang keluarga tunjuk dengan bangga. Aku jadi bayangan pendiam, yang selalu datang, yang kerja, yang bayar saat yang lain tak mau. Dia pakai mahkota, aku angkat beban. Aku lihat lagi pesan itu, jempol melayang di atas keyboard. Sesaat kupikir jawab, ingatkan dia siapa yang jaga lampu pesta ini, tapi aku taruh ponsel lagi. Buang-buang napas. Beberapa orang, gumamku, salah sangka kebaikan sebagai kelemahan. Jalan masih panjang, tapi frustrasiku percepat pikiran. Dengung ban mengantarku ke kenangan. Aku masih ingat berdiri di balik meja warung makan tempat aku ambil shift tambahan, celemek kotor, tangan pegal. Aku tinggal larut lagi dan lagi, biarkan kaki berdenyut di bawah beban shift gando. Aku ingat gunting kupon belanja, taruh kembali barang mewah kecil, tak odo sepatu baru bulan itu, tak odo makan malam di luar, hanya kebutuhan pokok, semua demi tabung cukup untuk transfer itu. Malam saat aku kirim deposit, aku duduk di meja dapur menatap layar sebelum tekan konfirmasi. Sebuah momen kemenangan diam kebanggaan tak selalu datang dengan tepuk tangan. Kadang hanya cahaya layar komputer di dapur remang mengingatkanmu bahwa kau berhasil yang mustahil. Tapi saat kupikir lagi sekarang, rasa pahit naik. Deposit itu bangun panggung, tapi namaku tak akan disebut saat orang tepuk tangan. Itu mengingatkanku pada kalimat lain. Uang memang tak beli kebahagiaan, tapi bisa bangun panggung untuk pertunjukan orang lain. Di balik itu semua, seutas harapan tarik. Mungkin, hanya mungkin, kali ini Odo yang lihat ke arahku dan bilang, kami tahu apa yang kau lakukan. Bodoh mungkin. Tapi harapan selalu menyusup lewat celah terkecil. Saat aku sampai Bogor,
Langit sudah berubah jadi cahaya pagi pucat. Gunung-gunung berdiri seperti raksasa pengawas di belakang kota. Udara lebih sejuk di sini, bawa ketajaman yang tak bisa ditangkap kabin mobil tua yang pengap. Sekiline berkilau di kejauhan, menara kaca pantulkan sinar matahari. Tapi aku tak langsung ke sono. Aku belok ke parkiran penginapan murah. Catnya mengelupas dan neon berkedip menyambut seperti kenalan lomo. Aku matikan mesin, keheningan turun untuk pertama kali dalam berjam-jam, tarik tas kecil dari kursi belakang. Aku check-in dengan petugas malam yang hampir tak pandang aku. Aku cuci muka, ganti baju, dan tangkap bayanganku di cermin retak di atas wastafel. Moto lelah, tapi tegar. Mereka tak akan tahu aku menginap di penginapan murah. Kataku podo wanita di koco sambil bayar venue di mono minuman pesto mengalir seperti air. Aku tersenyum, tapi kali ini bukan pahit. Ini harga diri, diam tapi tajam. Setelah istirahat singkat, aku parking lagi dan arahkan sedan kembali ke jalan tol, ikuti rambu ke resort. Kerikil berdiri di bawah ban saat aku mendekati venue. Pagar kayu susun jalan masuk, ladang hijau bergulir di bawah langit Bogor yang luas. Tempat itu memukau, setiap sudut dipoles untuk pesta, dan aku yang letakkan pondasi yang membuatnya mungkin. Aku parkir di belakang, mesin berdetak saat dingin. Sebelum buka sabuk, ponsel bergetar lagi. Pesan baru dari Sinto. Parkir di belakang. Tak odo salam, tak odo selamat datang, hanya perintah. Aku duduk sesaat menatap layar. Jari kuatkan pegangan setir, kulit hangat di telapak. Kalau begini awalnya, bisikku. Opo lagi yang mereka rencanaan untukku? Aku tarik napas dalam, isi paru-paru, siap hadapi opo yang akan datang. Aku bawa mobil pelan di jalan kerikil, suara berderit di bawah ban. Setiap batu ingatkan betapa jauh aku sudah tiba. Cahaya remang penginapan dan cat mengelupas tinggal di belakang. Sekarang aku masuk ke adegan yang layak majalah mewah. Di kiri, SUV hitam mengkilap, Tesla putih mutiara, dan sedan rental mewah berbaris seperti showroom. Sedan pudarku dengan kaca spion retak dan pintu berderit seperti tersasar ke cerita salah. Aku buka jendela saat mendekati venue. Resort itu luas. Aula utama dari balok kayu rustik dibungkus lampu peri yang masih berkedip meski siang. Bukit bergulir ke ufuk, kuda merumput tenang di kejauhan, seolah tak odo yang ganggu kedamaian. Memukau. Ini segalanya yang orang ceritakan saat gambarkan pernikahan sempurna. Dan aku tahu dalam hati kesempurnaan yang mereka puji dibuat mungkin karena aku. Saat parkir, aku rapikan gaun sederhana. Bukan gaun mewah, bukan label desainer, hanya yang bersih, nyaman, dan sopan. Aku lihat tamu turun dari mobil, berpakaian sutra dan jas rapi, tawa mereka melayang di angin. Aku bawa kebanggaan bahwa aku bangun pondasi hari ini, dan gelisah karena tahu aku akan tak terlihat. Aku bisik pelan. Uang bangun dinding ini, tapi hormat tak pernah masuk kontrak. Aku baru tutup pintu mobil saat Sinto muncul di pintu masuk aula. Gaunnya berkilau bahkan di bawah matahari sore, pas di badan, rambut ditoto seperti pengantin katalog. Senyumnya kaku, suaranya lebih tajam dari lipstiknya. Syukur kau datang. Akhirnya. Koto-koto biasa sojo buat orang lain, tapi aku tahu pisau di baliknya. Tak odo peluk, tak odo terima kasih, bahkan tak odo pengakuan atas jam mengemudi atau uang yang kuberikan. Hanya pengingat tajam dan publik bahwa dia harap aku telat, gagal, kecewaan. Tamu yang masuk menoleh sedikit, tangkap ketegangan, tapi pura-pura tak lihat. Begitulah keluarga kami selalu kerja. Lihat luka, tapi tak pernah obati. Aku paksa senyum kecil, tatap matanya, jawab, kau tahu, banyak yang bisa dikatakan tentang keluarga dari opo yang mereka ucap saat orang asing mendengar. Bibirnya makin kencang, tapi dia balik badan sebelum odo yang lihat kilat kesal.
Dia melenggang masuk aula, mandi salam dari bibi dan sepupu yang buru-buru cium pipinya. Aku diam di luar sesaat, tarik napas dalam, ingat nasihat tetangga tua dulu. Keramahan mulai dari pintu. Kalau dingin di situ, tak akan hangat di dalam. Aku tahu dingin itu tak akan tinggalkan aku sepanjang malam. Di dalam, petugas usir bergerak cepat, arahkan tamu ke meja. Aku ikut, harap setidaknya dapat tempat yang tak terasa diusir. Tapi saat mendekati mejaku, kenyataan menyengat. Kartu namaku terletak jauh di belakang, dekat stasiun catering, dengung nampan ditumpuk, pelayan keluar masuk pintu ayun. Ini tempat mereka taruh aku. Bukan dekat keluarga, bukan dekat meja pengantin, tapi diselipkan di samping sepupu jauh, dekat staf pelayan sampai aku dengar lelucon mereka berbisik. Taplak meja sama putih liningnya. Tapi posisi bilang semuanya. Kursi kosong di depan tak diisi, tepat di samping Sinto dan mertua barunya. Tak ada yang tawarkan pindah lebih dekat. Tak ada yang pura-pura. Aku duduk di kursi, kaku, moto sapu ruangan. Gelas kristal berdenting, sendok garpu perak berkilau, tawa isi udara, tapi tempatku terasa pengasingan. Aku pikir dalam hati, di keluarga seperti ini, denah duduk bicara lebih banyak daripada janji pernikahan. Rasa malu berat, campur pahit. Dari kursiku, aku punya pemandangan sempurna atas kegembiraan orang lain. Tamu angkat gelas sampanye, suara naik salam riang. Kerabat mendekati Sinto, guyur pujian. Kau bersinar. Kau benar-benar melebihi diri. Ini pernikahan tahun ini. Suara mereka terbawa, tapi tak ada yang lewat mejaku. Miro, sepupu lebih tua, lewat di depanku. Matanya sentuh mataku sekilas, tapi tak berhenti. Dia balik tajam, condong ke tamu lain, bisik sesuatu yang berakhir tawa. Aku tuang air sendiri, kendi berat di tangan, dan teguk. Cairan sejuk segar, tapi terasa topeng, sesuatu buat sibukan diri, hentikan aku bicara. Diam, ingatkan diri, bisa jadi baju besi, tapi kadang terasa rantai. Dentang piring umumkan makan malam tiba. Saat pelayan edar, aku tangkap bisik samar dekat pintu dapur. Satu condong ke yang lain, suara rendah tapi jelas. Isi meja ini terakhir. Prioritas aula utama. Koto-koto itu kencangkan sesuatu di dalamku. Aku pandang piringku, jari erat garpu lebih kuat dari sadar. Aku pikir, kalau ini hanya tempat duduk, sampai mono mereka hapus aku malam ini. Dan dengan itu aku tahu ini baru permulaan. Pintu kayu aula resepsi terbuka lebar, tumpah cahaya dan tawoke udara malam. Aku melangkah masuk. Cahaya lampu bari melilit balok berat menyapu aku. Udara koyo aroma daging panggang, bunga segar, dan minuman pesta. Tamu berpakaian bagus bergaul mudah, suara naik riang. Pelayan meluncur antar meja, bawa nampan gelas berkilau, denting kristal isi ruangan. Aku sapu kerumunan dengan harap hati-hati. Mungkin kali ini mereka lihat aku lebih dari figuran latar. Mungkin malam ini ubah naskah lomo. Mataku tangkap tanda di ujung aula, tunjuk nomor mejaku. Aku rapikan ujung gaun, angkat dagu, dan maju. Kadang, bisikku podo diri sendiri. Kau bilang podo diri ini kali ini berbeda. Tapi keluarga jarang tulis ulang naskah. Musik pelan saat aku lewat baris meja berhias, setiap pusat meja mekar mawar putih dan lilin berkedip. Keindahan semua tekan aku seperti ironi. Aku bangun panggung ini, tapi peranku dalam drama masih tak jelas. Aku sampai kursi dan beku. Di kartu stok gading, namaku tulis kaligrafi elegan. Alyo, tapi di bawahnya, dalam guratan tinta hitam kasar, satu koto ditambah, penumpang gratis. Napasku tertahan. Tawa dan obrolan di sekitar redup jadi kabur seperti radio mati. Kartu tebal di tangan,
lebih berat dari kertas seharusnya. Dodo kuat saat aku tatap koto itu terukir seolah di batu. Di meja sebelah, pasangan condong satu sama lain. Pria menyeringai dan gumam. Pasti mereka harus masukin dia entah bagaimana. Pasangannya tertawa pelan, moto mereka lirik ke aku lalu jauh. Aku telan keras, paksa bahu tegak, meski denyut di telinga. 19 tahun pegang diri sendiri. 19 tahun maju saat tak odo yang lain. Dan ini label yang mereka kasih. Aku ingat kalimat yang pernah kubaca. Kau bisa bertahan opo sojo kalau tahan malu. Tapi kenapa harus? Koto itu tatap balik, tantang aku pecah. Aku turun ke kursi, kaku dan mekanis, tangan istirahat seperti batu ditaplak. Tak odo yang ambil kartu buat koreksi. Tak odo usir masuk minta maaf. Ia duduk di sono, hinaan diam yang disetujui karena tak odo protes. Sinto lewat dalam gaunnya, ekor gaun sapu lantai kayu ringan. Dia lirik aku setengah detik, matanya tangkap kartu di depanku. Lalu dia pandang jauh, senyum beku seolah tak lihat opo-opo. Tamu sekitar alih moto cepat. Beberapa pandang jauh dengan kasihan, yang lain hiburan ringan. Miro, sepupuku, condong ke paman dan bilang, cukup keras untuk kudengar. Setidaknya mereka jujur. Tawa pendek ikut, rapuh dan tajam. Jariku kencang di pangkuan. Setiap insting jerit ropek kartu dua, berdiri dan teriak. Tapi aku tekan telapak roto di lutut. Kadang diam salah sangko sebagai lemah, kataku podo diri. Tapi diam bisa jadi pisau tunggu saat tepat. Jadi aku duduk. Biarkan kartu tetap di tempat. Dan aku tunggu. Lampu redup dan gumam kerumunan pelan. Proyektor nyolo, cahayanya tumpah di dinding jauh. Slide show mulai. Musik piano lembut naik saat foto muncul. Sinto bayi di pelukan ibu. Sinto ulang tahun kelima tiup lilin. Sinto gaun putih pertama komuni. Tamu tepuk pelan tiap frame. Aku lihat tunggu saat aku mungkin lihat diri di sampingnya. Bahkan sekali. Foto demi foto lewat. Liburan ke pantai, pagi Natal di pohon, potret keluarga baju seragam. Tapi di tiap frame, wajahku hilang. Aku duduk beku, tangan erat kain gaun di bawah meja. Tawa orang lain isi ruangan, tepuk saat selidi gambar cerita keluarga, yang hapus aku sepenuhnya. Bukan satu foto hilang. Bukan kelupaan. Ini seluruh hidup ditulis ulang tanpa aku. Tepuk naik saat foto akhir muncul. Sinto gaun pertunangan, senyum dengan tunangannya, tangan penuh bunga. Aku tetap diam, denyut hantam, koto penumpang gratis bakar di depan seperti cap. Saat lampu naik dan piano pudar, tamu berdiri tewas, gelas berkilau di cahaya. Sinto berdiri di sorot, senyum lebar, tangan angkat lambo. Mereka sorak dia, pujo dia, rayakan ceritanya seolah satu-satunya layak dicerita. Aku sandar, diam, perih menyebar di dodo. Mataku kunci lagi di kartu nomo, koto tinta potong lebih dalam dari hinaan lisan. Aku condong dekat bisik hanya untuk diri. Kalau mereka hapus aku dari masa lalu, opo lagi yang akan mereka hapus malam ini? Tepuk membengkak, tapi yang kuroso hanya beban diam di sekitar. Tekan, kencang, tantang aku tak melawan. Makan malam mulai dengan dentang piring dan desis pelayan bawa nampan. Aula penuh hangat, cahaya lilin pantul kristal, tawa pantul seperti koin di air mancur. Tamu condong dekat piring, tukar cerita, suara tinggi riang. Aroma mentega dan bawang naik saat pembuka mendarat di depan mereka. Di ujung jauh, mejaku seperti pulau terlupakan. Aku dengar gesek garpu di porselen dari meja pengantin, poles, sorot, penuh perhatian, sementara mejaku tetap redup. Lilin berkedip, bayang regang di tempatku. Di sekitar,
Suara redup seolah aku dikordoni ke diam yang tak orang lain rasakan. Makan malam seharusnya tarik keluarga bersama. Di sini mereka ukir jarak ke denah duduk sendiri. Aku rapikan serbet di pangkuan, jaga wajah netral saat pelayan lewat, buru-buru ke meja lebih baik dulu. Tak lomo. Sepupu podo gelas anggur kedua angkat malas, pura-pura toast ke arahku. Koto katanya cadel humor. Dia pikir tak berbahaya. Sayang beberapa dari kita tak benar-benar berkontribusi. Setidaknya dia datang. Meja dekat meledak riak tawa, halus, tajam, bahwa tepat cukup untuk kudengar. Beberapa lirik aku, senyum, lalu kembali ke piring. Aku paksa senyum sopan, tangan erat batang gelas air. Aku tolak beri mereka kepuasan lihat aku pecah. Di Indonesia, koto orang jangan gigit tangan yang beri makan. Keluargaku, mereka lebih suka tertawa di tangan itu. Di seberang meja, sepupu muda bisik, itu kasar. Ibunya cepat diamkan, dorong dia kembali ke makanan. Mereka tak mau campur. Aku taruh gelas pelan. Nikmati makanannya, kataku, nodo terukur. Aku tahu betapa besar usaha buat sesuatu seperti ini terjadi. Sepupu itu pandang aku dengan pengakuan samar, tapi tak ada yang jawab. Towo lanjut. Lalu datang perbandingan, yang selalu mereka raih saat butuh senjata. Miro, lebih tua dari kebanyakan di meja, sandar di kursi dan bicara keras cukup untuk tamu dekat tangkap tiap koto. Sinto selalu yang bertanggung jawab. Dia yang buat hal terjadi, tak seperti adiknya. Suaranya tetes bangga saat angkat gelas ke meja pengantin. Kepala balik dan beberapa tamu anggu setuju. Beberapa tarik napas pelan, tapi tak ada protes. Rahangku kencang, gigi tekan sampai sakit. Aku pikir deposit, malam tanpa tidur, makan yang kulewati, supaya cukup. Tak ada yang penting. Tak di Allah ini, tak di naskah Miro, yang dirancang hati-hati. Perbandingan tak hanya luka, mereka hapus. Mereka ubah segala yang kau lakukan jadi nol, dan buat kau tanya apakah pengorbanan pernah berarti. Aku tekan garpu di tepi piring, stabilkan tangan. Diamku bukan setuju. Ini menahan. Aku pikir berdiri, potong dusta mereka dengan kebenaran. Koto naik di tenggorokan, tapi kutahan. Bicara sekarang hanya beri mereka pertunjukan. Jadi aku diam biarkan suara mereka isi udara dan ungkap diri mereka. Tiap koto mereka ukir pantulan mereka sendiri, bukan milikku. Aku ingatkan diri, kadang hal terkuat yang bisa kau lakukan adalah tunggu. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka tunjuk siapa mereka. Aku sandar sedikit, jaga mata jernih, biarkan diam yang kugenggam lebih berat dari apa yang bisa mereka ucap. Diam, ingatku dari kalimat pernah kubaca, salah satu argumen terberat untuk dibantah. Pasangan tua dekat gumam satu sama lain, bukan bela aku, tapi gelisah. Mereka tahu kekejaman. Mereka hanya tak mau hadapi. Bagi siapa yang lihat dekat, mungkin kelihatan kalah. Tapi aku tahu lebih baik. Ini awal kesabaran yang tajam jadi sesuatu jauh lebih kuat. Gelas berdenting saat Sinto berdiri. Dia angkat tinggi, senyum memukau sebar di wajah, tiap bagiannya bersinar disorot. Tamu diam, semua mata padanya, tunggu toast yang mereka harap. Aku tahu koto tak akan untukku. Bahkan tak dekat. Aku condong ke piring, bisik hanya untuk diri. Kalau mereka berani sekarang, apa yang akan mereka berani bilang saat sorot menyolo? Dengung suara pudar jadi antisipasi. Suara pengantin siap iris udara. Dan aku siap, tahu pukulan berikut tak akan sembunyi di balik bisik. Ia akan dibungkus toast, poles dan kejam. Obrolan di aula resepsi pelan saat piring dibersihkan, tinggal denting gelas dan dengung obrolan kecil.
Aku bisa dengar potongan-potongan melayang dari meja dekat. Koto tentang uang, tanggung jawab, dan siapa layak kredit untuk spektakel ini. Jantungku lebih cepat saat aku latihan dalam kepala opo yang ingin kukatakan. Tak dramatis, hanya kebenaran, diucap tenang, bahwa deposit itu milikku. Batu pertama letak supaya rumah glamor ini bisa berdiri. Aku condong maju, tangan sapu tepi meja saat siap berdiri. Suaraku gemetar di pikiran sebelum sampai bibir. Kadang kau harus ucap kebenaran, meski suara gemetar, kalimat itu denting di kepala seperti lonceng. Aku bangkit setengah, bibir terbuka mulai saat suara lebih tajam iris udara. Jangan malu-maluin diri malam ini, Sinto. Dia tak naik volume, tapi kejelasan koto diamkan aku lebih efektif daripada teriak. Tamu dekat tertawa gugup, bukan karena lucu, tapi karena tawa lebih mudah daripada hadapi. Yang lain turun moto, tiba-tiba terpesona piring, tak mau tertangkap api silang. Tenggorokanku kencang. Aku duduk pelan, kursi berderit di lantai kayu seolah umumkan kekalahan ke ruangan. Aku paksa wajah diam, tapi di dalam panas naik ke leher. Diam tak selalu pilih, pikirku pahit. Kadang dipaksa padamu. Aku ingat sesuatu pernah kubaca. Gaslighting adalah bilang orang berhenti lebay saat dia berdarah dari luka yang kau beri. Koto katanya bukan hanya hentikan aku. Mereka hapus aku. Anggur terasa asam setelah itu, meski aku tak minum seteguk. Nanti, saat coba kumpul diri, aku berdiri dan bawa gelas kosong ke stasiun air di belakang aula. Udara sejuk dekat pintu dapur kecil lega. Saat itulah aku dengar suara Miro, rendah tapi pasti, melayang ke kerabat lain. Tentu rumah keluarga akan ke Sinto. Dia yang pantas. Alyo tak pernah punya tempat di sini. Sengatan kalimat itu potong lebih dalam dari hinaan publik. Bukan hanya hapus malam ini, tapi dari masa depan juga. Aku beku, gelas slip sedikit di tangan. Aku selalu tahu aku di luar, tapi dengar diucap begitu polos, seolah fakta selesai, itu kosongkan aku. Satu hal diabaikan hari ini, pikirku. Lain hal ditulis keluar dari besok. Aku balik sebelum mereka lihat aku berdiri, sebelum wajahku kianati. Aku temukan sudut dekat jendela tinggi dan sandar ke tepi kaca dingin, biarkan itu jangkar aku. Bayanganku tatap balik, lelah tapi tajam, dan aku tekan telapak ke sono seolah stabilkan kami berdua. Tiap rupiah yang kuberikan diperlakukan seperti amal, bukan komitmen. Mereka lihat sebagai putus asa, bukan pengorbanan. Tapi tanpa aku, ruangan ini tak akan bersinar. Tanpa aku, tak odo aula, tak odo lampu gantung, tak odo panggung. Pikiran diam muncul, jelas dan tak goyah. Aku harus lindungi diri, tak harap adil dari mereka. Banyak dari kalian tahu ini, gumamku, bayang orang yang mungkin dengar suatu hari. Kadang keluarga ajar pelajaran terbesar, cara berdiri sendiri. Aku berdiri lebih tegak saat itu, biarkan diam di antara kami jadi milikku kali ini, bukan milik mereka. Saat kembali ke kursi, rahangku kencang, tapi tangan mantap. Aku angkat garpu dan letak di piring, sengaja, seolah tiap gerak deklarasi bahwa aku tak pecah. Di seberang ruangan, Sinto tertawa, kepala miring ke belakang, tangan di lengan suaminya, gambar wanita tak tersentuh apa yang baru dia lakukan. Aku bisik hanya untuk diri, koto tajam di tenggorokan. Kalau mereka sudah curi masa lalu dan masa depan, apa lagi yang akan mereka coba ambil? Pertanyaan bakar di diam, janji malam punya kekejaman lebih jauh yang akan terbuka. Aku slip jauh dari meja utama dengan dalih isi gelas air lagi. Aula berdengung tawa, garpu ketuk piring, gelas sampanye angkat toas terus. Lampu peri di atas kasih semuanya kilau emas. Tapi untukku, kilau terasa dingin. Aku biarkan suara pudar di belakang saat jalan ke meja prasmanan dekat koridor samping.
Napasku pendek. Tiap langkah ulang penghinaan dari tadi, sengat diam sebelum aku bahkan bicara. Aku tekan telapak di gelas halus yang kubawa, jari gemetar meski coba stabil. Saat keluarga tutup mulutmu, gumamku podo diri. Dinding mulai dengar gantinya. Aku berhenti di koridor jauh dari pusat, tapi masih dekat cukup tangkap alur suara. Aroma daging panggang dan anggur melayang dari pintu dapur. Aku tatap bayangan di jendela gelap, coba jangkar diri di diam. Lalu suaranya, adikku, bawa jelas dari tepat di belakang sudut. Aku beku. Dia basi cali cuma isi kursi. Sinta bilang, towo melengkung dinodo. Tak odo yang benar-benar anggap dia serius. Tamu lain tertawa pelan setuju. Suara cepat, hampir minta maaf, tapi cukup. Cukup dorong pisau lebih dalam. Dodo kuat. Kalimat satu itu urai tahun pura-pura kita hanya beda, bukan musuh. Ini bukan slip. Bukan stres. Ini sengaja. Bukan pengkhianatan saat orang asing abaikan kau, pikirku pahit. Ini pengkhianatan saat darah sendiri bagi pisau. Aku tekan punggung ke dinding, tak terlihat bagi mereka, kuku gali sisi gelas. Aku ingin badai keluar dan tuntut dia ulang kotok itu ke mukaku, tapi kaki terasa berat, terpaku oleh berat dengar kebenaran diucap keras. Lutut hampir goyah, dan aku pegang tepi meja tahan diri. Pelayan lirik, tapi aku usir cepat sebelum dia tanya. Dorongan lari menggelegar di aku. Aku bayang jalan lurus ke mobil, nyalakan mesin, tinggalkan aula di awan debu. Godaan bakar begitu panas sampai sesaat aku hampir balik. Mungkin aku harus tinggal di rumah, bisikku, suara pecah. Mungkin aku harus biarkan mereka bayar sendiri. Gambar kilat di pikiran. Malam larut di warung, lelah dari bersih kantor setelah jam, sakit tulang saat dorong shift ganda, lalu ingatan email konfirmasi, kwitansi deposit venue, bulan pengorbanan distilasi jadi satu transaksi. Kertas itu kemenangan diamku. Dan sekarang, berdiri di sono, terasa ditelan utuh oleh koto-katanya. Napasku lebih cepat, pendek, seolah coba tahan tegak lawan badai yang tak mau lewat. Tangan sapu kalung di tulang selangko. Pendan perak kecil, hadiah ibu, tertangkap jari. Aku gosok pelan, rasakan ukiran. Kebenaran. Ibu tahu aku butuh pengingat ini suatu hari, bisikku. Kejelasan tiba-tiba potong kabut putus oso. Kalau aku jalan sekarang, aku beri mereka narasi yang mereka bangun. Aku jadi tepat opo yang mereka sebut. Tapi kalau aku tinggal, kalau aku tahan, moko kebenaran tetap di tanganku. Aku tegakkan bahu. Mereka pikir sudah tulis aku keluar cerita ini. Tapi cerita tak berakhir saat odo yang bohong. Mereka berakhir saat kebenaran punya giliran. Aku ingat kalimat lain pernah kudengar. Orang Indonesia suka underdog, tapi hanya kalau underdog tak menyerah sebelum ronde terakhir. Aku tak akan yang menyerah. Tak di sini. Tak malam ini. Tekad mengeras di aku seperti bojo dingin jadi bentuk. Aku tak akan lawan dengan teriak mejo atau lempar hinaan. Diamku tak akan jadi kemenangan mereka. Ya akan jadi pisau yang kutajam diam, tunggu pukul tepat. Aku balik ke aula utama, langkah lebih mantap dari sebelum. Towo masih bergema, alat makan masih dentang, tapi suara tak lagi tusuk aku. Aku selip kembali ke kursi, moto tenang, lebih tajam sekarang, tak fokus hinaan, tapi podo orang yang pikir sudah menang. Mereka pikir aku terpojok, bisikku pelan. Mereka lupa diam adalah tempat aku tajam pisau. Malam belum selesai, dan aku pun belum. Ruangan diam saat Sinta bangkit dari kursi, gelas kristal angkat elegan di tangan. Semua mata balik padanya, desis gaun dan gesek kursi pudar seolah aula sendiri tunduk podo karismanya. Tepuk ria otomatis, tak pikir,
jenis tepuk lebih ke tradisi dari podo orang di depan. Dia berdiri di pusat sorot, bersinar di bawah lampu peri seolah seluruh malam diatur untuk momen ini. Dia terima kasih Fenway atas keramahan tak terlupakan, puji mertua sambut dia ke keluarga dengan tangan terbuka, dan anggun-anggun ke kerabat jauh yang terbang datang. Semua dapat pito terima kasihnya, kecuali aku. Aku duduk diam, sengat kelupaan tajam tapi akrab. Terima kasih adalah moto uang di pernikahan, dan malam ini di dunianya, aku bangkrut. Kerumunan angguk, tepuk, angkat gelas, tak odo yang tangkap atau pilih tak tangkap, bahwa satu orang yang pegang pondasi ini tak bahkan disebut. Lalu, dengan lirik ke arahku yang bawa berat pisau dibungkus sutra, dia tambah, bahkan yang datang dari jauh, kami hargai kehadiranmu. Koto menggantung di udara, lapis gula, tapi rasa setelah pahit. Rahangku kencang saat teguk air. Tak nomo, tak pengakuan opo yang benar diberi. Bagi yang lain, kedengar baik. Bagiku, ini teater. Tepuk sopan ikut, tamu senyum seolah tenang oleh kemurahan hatinya. Aku rasakan moto mereka lirik ke aku, puas bahwa aku sudah dimasukkan. Meski mereka tak sadar aku diusir di napas somo. Di dalam, kataku podo diri, terima kasih tanpa kebenaran adalah pertunjukan. Dan pertunjukan ini tak punya enjore. Dari meja lain, sepupu condong ke istrinya dan bisik, dia selalu begitu anggun, yo. Istri angguk, tepuk. Aku balik sedikit di kursi, biarkan wajah tetap netral, tapi pikiran tajam. Kita semua kenal seseorang yang bisa terima kasih tanpa pernah maksud. Malam ini, orang itu adikku. Nadanya mulus ke rangkaian kenangan masa kecil, suaranya tenun masa lalu ke sekarang. Tamu condong maju, buru tertawa, terpesona nostalgia. Aku ingat aku selalu angkat beban, katanya dengan desah dramatis, pause efek. Karena adikku terlalu melamun, terlalu malas bantu. Tawa riak mejo, gelembung seperti sampanye. Bahkan Miro tertawa keras, angguk setuju. Panas naik di dodo. Tanganku kencang di bawah meja sampai kuku tekan kulit telapak. Tiap koto pilih hati-hati, poles sampai kedengar tak berbahaya buat orang asing. Tapi bagiku, ini tulis ulang sengojo. Satu hal hapus aku. Lain hal tulis aku jadi bahan lelucon. Tamu di mejaku gumam, itu tak adil. Yang lain cepat diamkan, moto lirik lihat odo yang notice. Kebanyakan tak. Mereka terlalu sibuk nikmati show. Aku bayang diri berdiri, bantah ceritanya poin demi poin, buka kebenaran siapa yang angkat siapa. Tapi aku tak gerak. Belum. Kebenaran tak butuh aku teriak, ingatkan diri. Ia hanya butuh waktu dan bukti. Aku stabilkan napas, teguk gelas pelan, sengojo, seolah diam baju besi. Harga diriku tak akan menyerah ke suara. Aku ingat nasihat dari teman tua. Orang Indonesia suka underdog, tapi hanya saat mereka berdiri lagi. Jadi aku duduk, tunggu saat bangkit lagi. Kadang tak lawan adalah lawan. Diamku bukan lemah. Ini janji. Tepuk meledak saat Sinto akhiri toas dengan goyo, senyum brilian, rendam kekaguman. Tamu sorak, gelas angkat tinggi. Allah gemo sukacita mereka. Tapi aku duduk diam, lihat dia, pelajari dia. Tiap koto umpan, rancang sengaja provokasi aku pecah karakter, malu aku di depan semua. Aku angkat gelas air, teguk pelan, dan bisik pelan. Mereka mau aku malu. Mereka lupa malu bisa tajam tekat. Aku taruh gelas pelan, wajah tenang, tapi hati menyolok api diam ketegangan di udara kencang, dan aku tahu eskalasi berikut sudah di jalan. Mikrofon lewat tangan ke tangan, tiap kerabat tawarkan cerita atau berkat, suara penuh ritme nyaman milik. Aku duduk kaku di kursi, telapak lembab, jantung berdegup. Lalu pandang mendarat padaku. Mau bilang beberapa koto, tanyanya,
sopan, tapi ragu, seolah harap aku tolak. Aku bangkit pelan, rapikan kain gaun, tekad pakai kesempatan ini. Tak mewah, hanya momen terima kasih yang kumpul dan ingatkan semua pelan bahwa aku tak terlihat. Aku lingkar jari di mikrofon, beratnya berat tapi solid. Aku tarik napas, suara mantap awalnya. Aku hanya mau bilang suara putus. Diam hampa isi aula. Aku ketuk mic sekali, lalu lagi. Tamu pandang satu sama lain, gumam riak, bingung campur rasa ingin tahu. Ncekerut, angkat bahu tak berdaya, gumam gangguan teknis. Tapi saat aku pandang atas, mataku tangkap Sinta sengaja. Lengkungan puas samar tarik di bibirnya sebelum dia balik ke tamu, komposisi sempurna. Siok kunci aku seperti tinju. Aku berdiri beku, koto macet di dodo sampai celembut ambil mikrofon. Kadang terjadi, katanya ringan, seolah hanya cekukan malam. Tapi aku tahu lebih baik. Sebelum aku kumpul diri, Sinta slip mulus ke ruang kosong, ambil mic dengan mudah terlatih. Senyumnya memukau, nadanya ringan dan geli. Jangan khawatir, katanya, lirik singkat ke aku sebelum balik ke kerumunan. Dia tak biasa bicara di depan umum. Aula meledak tawa, cepat dan mudah, jenis orang lepaskan saat mau jadi bagian kerumunan. Dan lalu dia putar pisau. Dia hanya datang untuk minuman gratis saja. Tarik napas tersebar seperti burung kaget. Ikut tawa dari yang terlalu tak nyaman diam aku rasakan moto mereka lirik ke aku, lalu jauh, tak mau temu mataku. Beberapa menyeringai, yang lain pura-pura sibuk serbet. Aku turun pelan kembali ke kursi. Tinjuku kencang di bawah meja, kuku tekan telapak. Mereka bukan hanya potong mic, mereka potong aku keluar cerita. Gelas sampahnya tak tersentuh berkilau di depanku. Bayanganku kilau di permukaan emasnya, distort dan rapuh. Aku tatap sampai pikiran tajam jadi sesuatu berbahaya. Aku bayar aula ini, pikirku, panggung ini, sorotnya. Dan dia berani sebut aku penumpang gratis. Aku ingat tiap jam lap meja, sakit kaki dari shift ganda, malam kumpul makan kaleng supaya uang ditabung. Tiap rupiah bengkok dan regang sampai jadi deposit yang buat malam ini mungkin. Dan sekarang, di aula yang aku amankan, aku dihapus dengan tawa. Kadang diam bukan emas, bisikku dalam. Kadang hanya memar sebelum perang. Malu tebal di dodo, tapi di bawahnya bakar kejelasan yang belum kurasakan sampai momen ini. Ini tak lagi soal malu. Ini soal kebenaran. Kebenaran yang tak bisa mereka hapus, tak peduli seberapa keras mereka main. Aku angkat pandang, lihat piring diantar lagi, tamu lanjut tawa seolah tak ada yang terjadi. Kekejaman sudah dilipat kembali ke kain pesta, diusir sebagai lelucon lain, momen lewat. Di meja dekat, dua sepupu bisik, satu geleng kepala. Itu kebanyakan. Yang lain cepat diamkan. Lepaskan. Malam ini bukan waktunya. Ketidakpedulian mereka potong lebih dalam dari hinaan. Ketidakpedulian jenis kekejaman sendiri. Ia bilang harga dirimu bahkan tak layak belo. Aku alih fokus kembali ke Sinta. Dia sandar mudah di lengan pengantin, senyum lebar, wajah bersinar kemenangan. Dia percaya sudah segel diamku, tapi dia salah. Aku bisik pelan hanya untuk diri. Biarkan dia pikir ini akhir. Dia tak tahu aku masih pegang kwitansi. Ingatan bukti terlipat rapi di tas, stabilkan aku. Aku lipat tangan erat di meja, moto kunci adikku di seberang ruangan. Tenang sebar di aku. Sengaja dan tajam. Api di dalam tak lagi goyah aku. Ya tajam aku. Kalau dia mau perang, bisikku, suara hampir tak terdengar di atas denting alat makan. Dia baru deklarasikan. Dan dengan itu aku tahu malam akan balik. Aula sudah kembali ke ritmenya. Alat makan dentang, gelas anggur angkat,
Dengung gosip lanjut seolah tak odo yang tajam baru diucap. Aku duduk diam, tangan lipat di pangkuan, telan rasa malu seperti batu yang tak mau turun. Saat itulah aku rasakan sentuh ringan di bahu. Aku balik sedikit dan lihat Ratih, salah satu staf Fenway, condong diam suaranya lembut, hati-hati, seolah tahu berat koto sebelum keluar bibir. Kau yang bayar depositnya, kan? Mataku melebar. Sudah berjam-jam aku tiba dan tahan hinaan demi hinaan, tapi momen ini retak permukaan. Akhirnya, odo yang ucap kebenaran. Aku bisik balik, kau lihat. Dia angguk halus. Kami lihat semua. Catatan pembayaran, kontrak. Namamu dicek itu. Lalu dia tegak cepat, meluncur pergi seolah tak odo yang diucap, profesionalisme utuh. Suara tawa lanjut di sekitar, tak sadar. Tapi di dalamku, sesuatu geser. Kadang butuh orang asing ucap opo, yang keluarga tak pernah. Koto-katonyo nyalakan api di bawah abu menahanku. Maluku bukan delusi. Bukti odo. Bukan hanya ingatanku pengorbanan. Ya tertulis, tercatat, tak terbantah. Aku pikir tiap malam aku tarik diri dari ranjang untuk shift gando, belanja yang kutaruh kembali rak, amplop uang yang kutolak belanja supaya tabung. Semua salur ke momen aku tekan kirim transfer ban. Aku tutup moto singkat, lalu buka dengan tekad, mengeras di dodo. Kalau mereka tak bilang kebenaran, aku yang akan. Dan aku tak akan naik suara. Aku akan naik bukti. Kalimat dari masa lalu datang seperti bisik. Fakta tak berhenti odo kareno diabaikan. Udara di aula terasa lebih berat. Aku tarik napas dalam dan letak tangan di tas. Aku bangkit pelan, jantung berdegup, tapi tangan mantap. Tamu balik satu persatu, rasa ingin tahu naik. Opo yang adik pendiam lakukan sekarang? Aku jalan maju, tas sapu pinggul. Tiap langkah sengaja. Aku berhenti di meja panjang depan tempat Sinta duduk. Senyumnya masih cat cerah, meski aku rasakan moto padaku seperti pisau. Dari tas, aku keluar amplop disegel. Kertas di dalam kaku, resmi, kwitansi ban dan konfirmasi pembayaran. Aku letak di meja depannya, hati-hati, presisi, seolah letak cermin. Suaraku roto tajam cukup potong obrolan. Lucu, kataku. Penumpang gratis yang bayar semuanya. Diam yang ikut lebih berat dari tepuk mono pun sepanjang malam. Aula beku. Gelas melayang di udara. Tak odo yang tertawa sekarang. Tarik napas naik dari beberapa meja. Cepat dan tajam. Garpu miro slip di piring dengan jerit logam. Keluarga pengantin kaku, pandang dari aku ke Sinta. Dia kedip cepat, bibir terbuka seolah protes, tapi tak odo yang keluar. Bisik sebar seperti api liar. Kau dengar opo yang dia bilang? Itu benar. Apakah dia? Aku tahu odo yang salah. Bibi dan paman yang tertawa tadi sekarang kelihatan kaget. Sepupu geser di kursi, beberapa tolak temu mataku. Satu condong ke istri, bisik. Sepanjang waktu, dan mereka biarkan dia tanggung. Sinta beku, senyum goyah untuk pertama kali malam itu, tangan gemetar di gelas, topeng sempurna retak di tepi. Miro tekan serbet ke bibir, geser gelisah, tawa tadinya hilang. Dia hindari mataku, tatap keras piring seolah jawaban mungkin tertulis di sono. Suara di aula naik turun gelombang gumam seperti air pasang geser setelah badai. Aku berdiri diam, biarkan diam di sekitar kerjakan. Kebenaran tak butuh tepuk. Ia hanya butuh bernapas. Dan di aula itu, akhirnya ia lakukan. Aku balik ke kursi, langkah tenang, sengaja. Amplop tinggal di belakang di meja pengantin seperti batu jatuh ke air tenang. Riaknya sebar lebih jauh dengan tiap bisik. Aku duduk lagi, lipat tangan erat, wajah komposisi. Hati,
Meski berdegup ritme baru, bukan takut, tapi tekad. Ini bukan akhir, bisikku podo diri, cukup rendah hanya aku dengar. Ini awal. Badai sudah geser, dan untuk pertama kali malam itu, ia tak lagi lawan aku. Ya lawan dia. Aula masih dengung dari riak bisik. Tapi di bawahnya odo diam yang lengket padaku seperti kulit kedua. Aku jalan kembali ke kursi pelan, tiap langkah lebih keras dari podo tepuk yang isi tempat ini baru menit lalu. Sorot yang tadinya cat adikku cahaya emas sekarang seolah ikut aku. Atau mungkin hanya moto kerumunan. Penasaran, gelisah, tunggu. Saat aku sampai meja, pandang jatuh ke kartu nomor gading di depan, yang cap aku dengan koto maksud potong lebih dalam dari pisau monopun. Penumpang gratis. Ya masih duduk di sono, ejek kesederhanaannya. Aku ambil tanpa ragu. Kardus kaku di jari. Aku selip ke tas dengan hati-hati sengaja, suara bisik di kepala. Mereka cap aku dengan koto. Malam ini aku ambil kembali. Aku duduk sesaat, lalu bangkit lagi. Gelas air di tangan. Bukan sampanye, bukan toas campur pertunjukan mereka. Hanya air. Aku angkat pelan, beri aula anggu tunggal, dan balik ke pintu keluar. Tumitku ketuk tajam di lantai kayu poles. Tiap ketuk tanda diam tak odo yang gerak hentikan. Mereka hanya bisik. Kadang protes paling keras adalah jalan pergi. Saat mendekati pintu, gumam naik di belakang. Kau lihat amplopnya? Dia punya kwitansi. Dia bayar semuanya. Pertanyaan terbang seperti burung kaget meja. Obrolan kali, gelombang gosip sapu aula. Beberapa wajah balik ke aku dengan pengakuan muncul, yang lain malu. Beberapa geleng ke Miro, yang tatap keras piring, bibir tekan seolah porselen beri perlindungan. Tak percaya, aku dengar paman gumam. Sepanjang waktu, dan mereka biarkan dia tanggung, istrinya desis balik. Turunkan suara. Tapi sudah terlambat. Kebenaran, seperti anggur tumpah, sebar tanpa izin. Sekali kena lantai, tak odo henti. Aku terus jalan, mantap saat koto mereka bangun di belakang, tekan ke Sinto. Aku lirik sekali, cukup lihat wajahnya. Senyum yang dia pegang sepanjang malam, hilang. Bibirnya gemetar, rahang kencang, dan matanya, moto tajam itu, lirik tamu ke tamu, seolah cari sekutu dan temukan tak odo. Dia condong ke pengantin, desis sesuatu lewat gigi. Dia tak temu pandangnya. Tangan pengantin berkedut di meja, tapi tak pernah gerak sentuhnya. Miro geser gelisah, angkat gelas anggur sebagai perisai. Tawannya, yang tadinya keras, hilang, ganti diam yang lengket lebih berat dari diamku pernah. Untuk sekali, diam mereka bukan milikku. Ini milik mereka. Aku ingat kalimat lain pernah kupeluk dekat. Kekuasaan tak diambil. Ia diserahkan saat kebenaran jalan masuk ruangan. Malam ini aku tak teriak, tak minta. Aku hanya tunjuk kebenaran dan kekuasaan mereka slip lewat tangan. Pintu kayu terbuka dan aku melangkah ke malam gugur yang sejuk. Udara pukul wajah, segar, potong panas yang bakar dodo sepanjang malam. Langit luas dan gelap di atas resort, selimut bintang tanpa hakim. Aku eratkan tas, rasakan tepi kartu nomor di dalam, tekan telapak. Koto itu tak lagi terasa cap. Ya terasa bukti opo yang mereka coba buat aku dan bagaimana aku ambil kembali. Bab ini tutup di dalam, bisikku podo diri, suara mantap. Tapi cerita tak selesai. Di belakang, dengung suara tumbuh. Tak lagi rayakan, tak lagi satu. Bisik kebenaran sudah akar, dan aku tahu mereka tak akan mati diam. Pintu tutup di belakang. Redup gema bisik dan denting gelas yang masih pusar di aula resepsi. Untuk pertama kali sepanjang malam, aku rasakan berat udara yang hanya milikku.
Malam Bogor tekan sejuke kulit, segar dan menguat setelah panas paksa tawa dan koto tajam. Tumitku derit kerikil, mantap, sengojo, tiap langkah bawa arti lebih dari koto monopun yang bisa kubicara di dalam. Aku berhenti di samping sedan tua, cat pudar tahun cuaca, gagang dingin di telapak. Aku sandar sesaat, biarkan diam turun ke aku, dengar angin riak lewat ladang terbuka. Bintang regang di atas, tak peduli badai banggo dan kecil yang baru kutinggalkan. Kadang pergi tak berarti lari, pikirku. Itu pilih damai dari podo racun. Aku raih kalung perak di tulang selangko. Jari lingkar di pendant, hangat akrab tanah, tarik aku kembali ke diri. Koto ukir di dalamnya, kebenaran, kilau samar di cahaya bulan. Kenangan kilat tak undang. Suara ibu, lembut tapi tegas, bisik saat pasang di leher tahun lalu. Selalu berdiri tegak, meski tak odo yang tepuk untukmu. Aku tutup mata dan bisik ke malam. Kau lihat ini datang, kan Bu? Kalung bukan hanya perhiasan. Ini jangkar. Tiap sentuh, aku ingat harga diri tak diputus tepuk atau fitnah di kartu nomo. Ia dibawa di dalam, mantap, tak goyah. Tak peduli siapa coba tolak, aku pikir kembali malam, tiap ejek, tiap lelucon pura-pura baik, tiap toast yang ukir aku keluar cerita. Tawa di biayaku masih denting di telinga. Tapi di sini di keheningan, aku sadar sesuatu yang tak kurasakan di Allah. Aku bukan korban. Tak lagi. Mereka coba hapus aku, kataku pelan. Tapi kau tak bisa hapus orang yang bawa kebenarannya. Ketabahan tak dibangun di kenyamanan. Ia ditempa di api. Dan malam ini adalah api. Diamku tak pernah menyerah. Ia benih sesuatu lebih besar, sesuatu tak terbantah yang sudah mulai tumbuh. Lewat jendela aula, aku masih lihat siluet gerak, gelas angkat toas dangkal, tawa paksa masuk udara, tapi bisik kebenaran yang aku lepaskan sudah edar. Mereka akan gemo lebih keras dari toas monopun, jangkau lebih jauh dari slidiso yang dirancang. Mereka mau aku kecil, renungku. Tapi malam ini mereka ungkap diri sendiri. Aku ingat sesuatu pernah kudengar. Di Indonesia, reputasi mati bukan di skandal, tapi di bisik yang tak dilupakan. Dan malam ini bisik itu ditanam di tanah subur. Bahuku rileks untuk pertama kali dalam jam. Senyum tenang sebar di wajah, bukan kemenangan, tapi lepaskan. Aku tak punya lagi yang harus bukti. Tak podo mereka, tak podo siapapun. Amplop odo, kebenaran diucap, dan diam tak lagi milikku. Ya milik mereka. Aku keluar kunci dari tas, tapi pause sebelum buka mobil. Kalung masih hangat di kulit, jempol gosok kotor lagi. Malam selesai, bisikku, mantap dan yakin. Tapi besok, kebenaran punya harinya. Aku selip ke kursi pengemudi, dengung malam tutup di aku. Di belakang, aula dengung suara gelisah, bisik tolak mati, bukti tolak kubur. Di depan jalan yang pernah kutempuh sendirian. Tapi kali ini, aku tak pergi kosong. Kali ini, aku bawa kebenaranku. Cahaya pagi merayap ke tirai tipis kamar penginapan, pucat dan tak sombong. Aku kedip bangun, sakit malam lalu masih tekan di belakang motor. Sesaat aku diam, dengar dengung lalu lintas di jalan luar, ulang potongan segala yang terbuka. Kartu yang cap aku, towo, diam, amplop di meja, sengat hinaan mereka tetap, tajam seperti dulu. Tapi juga kejelasan opo yang kulakukan. Aku raih ponsel dinakas, layar penuh banjir notifikasi. Panggilan tak terjawab, pesan puluhan. Kerabat, sepupu, orang yang tak kudengar berbulan, tiba-tiba punya yang bilang. Bisik dari resepsi tumbuh semalaman. Aku scroll singkat, gosip sebar seperti api liar, pertanyaan terbang tiap arah. Reputasiku, yang mereka coba matikan, sekarang dibawa suara
yang tak berhenti. Reputasi, gumamku podo diri, jalan lebih cepat dari podo toas pernikahan monopun. Aku buka satu notifikasi dari akun resmi Fenway. Posting, polos tapi kuat, isi layar. Terima kasih khusus untuk Alyo, yang buat malam lalu mungkin lewat kemurahan hatinya. Namaku, nomor lengkapku, publik, jelas, tak terbantah. Koto duduk di sono lebih keras dari toas cinta monopun, lebih keras dari towo yang coba hapus aku. Komentar gulung di bawah. Aku tak tahu. Malu podo mereka tak bilang malam itu. Dia pantas lebih baik. Gelombang kejut sebar saat kebenaran pukul orang seperti batu jatuh ke air tenang. Pertunjukan yang adikku panggung sudah urai online benang demi benang. Aku bisik setengah podo diri, setengah ke kamar kosong. Satu posting bawa lebih banyak kebenaran dari podo seluruh pidatonya. Dan lalu aku tertawa pelan tanpa pahit, hanya lega. Internet tak pernah lupa. Ponsel bergetar lagi. Panggilan lain. Kali ini dari Miro. Aku biarkan dering sekali, dua, lalu angkat. Suaranya goyah berat dengan beban orang mundur. Alyo, kami tak tahu. Kami salah. Aku diam cukup lama biar dia rasakan, lalu jawab sederhana, kalian tahu cukup untuk tertawa. Dan aku tutup panggilan. Kerabat lain kirim maaf dibungkus alasan. Mereka tak sadar. Mereka tak maksud sakit. Mereka pikir hanya lelucon. Koto mereka semua blur jadi pengakuan somo. Mereka pilih kerumunan dari podo aku. Tapi Sinto, tak odo, tak sems, tak panggil, hanya diam dan diam itu lebih keras dari apapun yang bisa dia bilang. Diam, pikirku, kadang satu-satunya pengakuan yang tersisa. Siang itu, aku bawa mobil kembali ke Fenway ambil barang yang kutinggal. Parkiran hampir kosong, hanya beberapa staf tinggal saat mereka bersih sisa malam lalu. Dia tunggu aku, Sinto, berdiri dekat pintu masuk, tangan lipat, moto bakar amarah. Dia tak bisa sembunyi lagi. Jadi ini cara kau mau, bentaknya. Malu aku. Buat aku kelihatan kecil. Aku maju lebih dekat. Mantap, tolak biarkan amarahnya goyah aku. Aku keluar kartu nomor dari tas, yang dengan penumpang gratis guratan di atas, dan ulur padanya. Simpan, kataku, suara roto. Kau butuh lebih dari aku, karena saat orang tanya siapa bayar, mereka akan tahu bukan kau. Bibirnya terbuka, amarah tumpah ke diam tapi dia tak ambil kartu. Dia tak bisa. Aku lepaskan jatuh ke meja di sampingnya. Ia mendarat dengan tepuk tumpul, berat seperti kebenaran sendiri. Beberapa kebenaran tak butuh ulang, tambahku. Mereka ukir sendiri keingatan. Perjalanan keluar Bogor diam, jalan regang panjang dan akrab. Aku sentuh kalung di tulang selangko lagi, jari gosok koto ukir, kebenaran. Beban yang kubawa ke Allah hilang. Gantinya sesuatu lebih ringan, lebih mantap. Aku tak hilang keluarga malam itu, bisikku ke dia mobil. Aku hilang ilusi. Ufuk melebar di depan, langit pecah jadi cahaya. Aku pikir kalimat pernah kuboco, yang terasa lebih benar sekarang daripada pernah. Kadang kau tak dapat keluarga yang pantas. Kau bangun sendiri. Aku senyum bukan untuk siapapun, tapi untuk aku, untuk kekuatan yang aku rebut kembali, keadilan yang temukan jalan tanpa tinju atau teriak, hanya kebenaran. Dan saat kilometer gulung di bawah ban, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tak lagi angkat beban mereka.